Halo semuanya, selamat wayah Kio ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Sang Raja Iblis. Kita masuk di part 3. Di awal video ini, di tengah keterkejutan Bisol yang tak percaya dengan apa yang didengarnya, Ryonwi dengan datarnya menjelaskan, aku meriksa ada total 10 lebah sebagai tiket kelolosan. Selain lebah yang kubawa tadi, aku membunuh 8 lebih lainnya. Bisol yang tak menduganya pun membalas, kamu menghitungnya? Gila, kamu sangat kejam. Ryonwi menimpali, kau juga membunuh lebahnya kan? Bisol menegaskan, mana ada, aku hanya membuatnya pingsan. Seluruh kehidupan itu berharga tahu. Mendengar hal itu, Ryonwi pun menghela napasnya di mana ia merasa jika inilah alasan kenapa para bajingan ortodoks kalah dari perang sebelumnya. Meskipun begitu, Ryonwi mengatakan, intinya, tidak ada tiket lolos lainnya. Kau mungkin penasaran kenapa aku melakukan itu kan? Itu karena aku ingin memeriksa kemampuanmu, dan aku tak ingin memiliki bawahan yang lemah. Tentu saja perkataan Ryonwi membuat Bisol terkejut sekaligus kesal. Apa? Seberapa kuat seseorang yang pantas menjadi bawahanmu sih? Jika bawahanmu terlalu kuat, mereka biasa saja tidak loyal kepadamu kan? Ryonwi pun tersenyum membalas, aku tidak tahu. Sementara itu, di sebuah restoran dalam suatu penginapan, terlihat Dalci yang tengah menikmati makanannya bersama dengan Hwaya. Melihat bertumbuk-tumbuk piring bekas makannya, Hwanya yang merasa bosan bertanya, "Hei, sudah berapa banyak yang kau makan? Apa kau tidak lelah?" Sembari terus mengunyah makanannya, Dalci membalas, "Hwanya hanya makan sedikit, itu sebabnya kau kecil dan juga lemah." Hwanya yang merasa kesal menimpali, "Hei, hanya karena badanmu besar, bukan berarti kau juga kuat. Lagi pula, aku menggunakan otakku. Tidak semua masalah selesai hanya dengan kekerasan." "Heis, kau tertawa ya? Hei, apa kau begini lelucon?" Di tengah pertengkaran mereka, tiba-tiba saja Hwanya melihat 3 orang yang diawasinya melangkah pergi dari penginapannya. Hingga seketika itu juga Hwanya bersikap serius mengatakan, "Ayo, mereka telah pergi." Bajingan yang kapten sebut. Mendengar perkataannya, Dalci pun langsung menghentikan makannya, di mana ia segera mengikuti Hwanya yang berniat untuk mengikuti ketiga orang tadi. Kemudian, setelah membuntuti mereka beberapa saat, Hwanya pun akhirnya menemukan markas mereka. Masih begitu, Hwanya tetap memasukinya, hingga sekelompok orang di sana langsung menyergapnya. Pemimpin mereka, sebut saja Pak Mon, mendekat mengatakan, "Dasar tikus sialan, aku sudah curiga kalau kalian membuntuti kami dari tadi. Pernah membuntuti kami tanpa sadar bahwa kami sengaja membiarkan kalian. Dasar bodoh, orang-orang idiot pantas untuk dihajar. Tapi hei, kita perlu mengintegrasi mereka, jadi jangan sampai terbunuh." Mendengar perintahnya, seorang anak buahnya yang paling bongsor langsung melayangkan tinjunya sambil berteriak, "Berani-beraninya kamu membuntuti kami. Apa kalian tahu siapa kami?" Sayangnya, belum sempat tinjunya bisa menggapai targetnya, Dalci lebih dulu menghantamnya, yang tentu membuat rekannya yang lain tersentak kaget. Lalu, saat mereka semua terdiam terkejut, Hwanya mengekankan, "Kalian sengaja memancing kami kemari padahal sudah tahu kalau kami membuntuti kalian. Tapi kami sengaja membiarkan kalian menangkap kami tuh." Tepat setelah mengatakan itu, Hwanya melemparkan beberapa jarum beracunnya. Bersamaan dengan Dalci yang bergerak menghajar beberapa orang di sana, hingga hanya butuh beberapa detik saja bagi mereka berdua untuk meratakan anak buah Pak Mon. Tentu saja, hal itu membuat Pak Mon merasa panik. Ia bahkan terjatuh tatkala ia bertanya, Siapa yang mengirim kalian?" Bersamaan dengan Dalci yang bersiap dengan tinjunya, Hwanya tersenyum membalas, "Siapa yang mengirim kami? Kenapa kamu tahu itu? Toh sebentar lagi aku akan mati." Kita beralih kembali ke Akademi Illusion, di mana Bisol nampaknya kekenyangan setelah memakan berpiring-piring hidangan di sana. Makanya enak sekali." Ryonwi yang merasa heran dengan sikapnya bertanya, "Kau datang kemari hanya untuk makan, gak? Bagaimana cara memakan porsi seharian dalam satu kali makan begini?" Bisol membalas, "Aku bahkan tidak bisa makan siangku dengan benar gara-gara kamu. Sungguh disayangkan. Memang enak, tapi pangsit di tempat ini agak mengecewakan. Sudah kuduga, harusnya kita makan di true dumplings." "Hei, apa kamu suka true dumplings?" Ryonwi menimpali, "Aku tidak tahu, karena aku tidak memakannya." Tentu saja,
Hal itu membuat Bisol merasa kesal hingga ia berteriak, "Tunggu, lalu kenapa kamu membelinya kalau kamu tidak mau memakannya?" Ryonwee membalas, "Ya karena aku pengen beli saja." Namun belum sempat Bisol mengatakan apapun, tiba-tiba saja ada dua pria yang mendatanginya. Sebut saja Tampi dan Lingan. "Yo, karena aku belum pernah melihat wajah kalian, berarti kalian adalah anak-anak baru. Para senior duduk di sana. Apa kalian tidak menyadari itu?" Setelah melihat bahwa tidak ada yang berani duduk di sana, mendengar perkataannya, Bisol pun melidiknya berpikir, apakah mereka berusaha mengusir kami? Jadi begitu, karena mereka menemui orang-orang yang lebih muda dari 3 tahun dari mereka. Mereka ingin menjadi seorang senior kami. Dengan pikiran seperti itu, Bisol segera menundukkan kepalanya mengatakan, "Apaan aku senior? Ini hari pertamaku. Ya aku tidak tahu. Mohon ampuni juniormu yang bodoh ini." Melihat sikap Bisol yang seperti itu, Lingan yang semakin merasa superior tersenyum membalas, Kau sopan sekali. Jadi dari mana asal kalian?" Bisol menimpali, Aku dari faksi ortodok dan dia dari kultus demonik." Mendengarnya, yang mengatakan dari faksi ortodok, seketika itu juga tatapan Tampi dan Lingan berubah dingin, yang membuat Bisol memalingkan wajahnya berpikir, aku tahu arti tatapan itu. Dan bukan hanya mereka berdua, yang lainnya juga seperti itu. Tatapan mereka ini sangatlah tajam, seolah-olah baru saja menemukan sebuah bangkai. Di saat Bisol berpikir seperti itu, Lingan mengatakan, "Faksi ortodok? Lucu sekali. Sudah sejak lama kultus demonik menguasai Jianghu. Tapi kau masih mau mengaku diri faksi itu? Kalau kau bukan penguasa dunia, maka lebih baik jika kau pergi dari faksi ortodok." Tentu saja perkataannya menimbulkan berbagai reaksi di antara orang-orang di sana. Ada yang tertawa terbahak-bahak, ada pula yang menggertakkan giginya karena merasa geram. Meski begitu, tak seorang pun dari mereka berani gerak dari mejanya ketika Tampi mengguyur kepala Bisol sembari mengatakan, "Sebut saja ini sebagai tradisi untuk pergi dari faksi ortodok. Sekali saja tidak cukup, jadi aku akan menyerangmu setiap hari. Kayak para seniormu akan melakukannya." "Tidak perlu berterima kasih. Dengan senang hati kami akan melakukannya." Tentu saja, hal itu membuat Bisol terkejut. Hingga kesalahannya pun semakin tak terbendung bersamaan dengan rambutnya yang semakin basah. Namun di saat Bisol akan meluapkan amarahnya, tiba-tiba saja ia dikejutkan dengan tingkah Ryonwee yang menendang ketel airnya. "Woi, airnya tumpah kemari." Tentu saja, hal itu juga membuat Tampi dan Lingan terkejut. Meskipun begitu, Lingan yang merasa superior langsung balik menghardik-nya. Apa katamu barusan? Dasar bajingan, berani-beraninya kau." Namun di saat Lingan akan menerjangnya, Ryonwee menendang tulang keringnya, yang membuat Lingan berlutut tepat di depannya. Lalu, Ryonwee pun menginjak pundaknya sembari menegaskan, "Hei, bersihkan sepatuku." Meskipun Lingan begitu kesakitan, tubuhnya sama sekali tak bisa bergerak hingga ia bertanya-tanya, apa Ryonwee menekan titik akupunturnya. Melihat rekannya yang dipermalukan seperti itu, Tampi yang panik berteriak, "Hei, dasar bajingan, apakah semuanya akan diam?" Mendengar teriakannya, orang-orang di sana pun yang satu kubu dengannya langsung mendekat, yang membuat Bisol kepanikan. "Tuan, hentikan ini, kumohon." Ryonwee membalas, "Sudah kubilang, bersihkan ini." Tentu saja, sikap keras pelanya itu membuat Tampi semakin geram. Namun di saat Ryonwee menekan kakinya lebih kuat, tiba-tiba saja seorang pemuda dan beberapa anak buahnya muncul menghentikannya. "Berhenti, ada apa ini?" "Hei, aku bertanya, apa yang terjadi? Kenapa kalian berdua malah bengong?" Tampi dan Lingan yang tak menduga kedatangannya pun sontak tersetak kaget. Meski begitu, Tampi yang gugup membalas, Itu, anak baru itu duduk di kursiku. Jadi aku ingin memberinya pelajaran." Mendengar hal itu, pemuda itu pun langsung menatap Ryonwee sembari berpikir, dasar idiot. Dia mencoba memberinya pelajaran, tapi malah dia yang dipermalukan. Sungguh lucu. Dengan pikiran seperti itu, pemuda itu pun mengatakan, "Sepertinya temanku melakukan sebuah kesalahan. Aku minta maaf atas kelakuannya. Jadi bisakah kau berhenti?" Alih-alih membalasnya, Ryonwee malah mengabaikannya dengan mengorek telinganya, yang tentu membuat para bawahan pemuda itu merasa geram. Meskipun begitu, pemuda itu langsung menahan bawahannya. "Tenanglah kalian, apa maafku masih kurang?" Ryonwee menatapnya membalas,
Aku hanya ingin sepatuku dibersihkan. Aku tak butuh permintaan maaf. Mendengar perkataannya, pemuda itu pun segera memberikan kode pada Tampi untuk melakukannya. Tentunya, Tampi yang merasa enggan tak langsung melakukannya. Hingga akhirnya pemuda itu pun harus menatapnya tajam. Barulah Tampi melakukannya karena terpaksa. Kemudian, setelah Tampi membersihkan sepatunya, Hyunwoo pun mengangkat kakinya, lalu melangkah pergi dari sana. Di saat Hyunwoo berjalan melewatinya, pemuda itu pun bertanya, "Tunggu, siapa namamu?" "Namaku Jo-ja." Sembari melangkah pergi dari sana, Hyunwoo pun mengatakan namanya, yang membuat anak buah Jo-ja semakin geram, karena Hyunwoo terus saja mengabaikan tuannya. Meskipun begitu, Bisol yang mendengar nama pemuda itu langsung menjadi sesuatu yang membuatnya memperhatikan Jo-ja sembari berpikir, "Tunggu, jika dia Jo-ja, itu berarti dia keturunan dari klan Blood Lightning Jo. Kekuatan utama Khusus Demonik sekarang adalah 4 besar klan surgawi dan 3 besar sekte cabang. Klan Blood Lightning Jo itu salah satu di 4 besar klan surgawi. Sepertinya dia punya pengaruh besar di akademi ini. Tidak baik membuatnya menjadi musuh sekarang." Jo-ja sendiri yang perhatikan kepergian mereka bergumam, "Sepertinya dia akan membuat sesuatu yang menarik di sini. Dan kau, jangan membuatkan begitu. Ikuti aku." Malam harinya, setelah mendapatkan kamarnya dari instruktur di sana, bersama dengan Bisol yang begitu kegirangan, Hyunwoo terdiam memperhatikan kamarnya berpikir, kamarnya memang bagus. Lokasinya juga cocok untuk keluar di malam hari karena berada di ujung gedung. Terlebih lagi, dia akan menjadi pelayan yang kompeten. Di saat Hyunwoo berpikir seperti itu, Bisol mendekatinya mengatakan, "Benar. Terima kasih atas tindakanmu tadi. Aku tersentuh karena kamu bertindak sejauh itu hanya untukku." Hyunwoo membalas, "Aku hanya benci para bajingan itu. Ingat ini, kita harus membuat peraturan karena kita berbagi kamar. Aku harus jadi yang pertama dalam segala hal, kamar mandi juga termasuk." Mendengar hal itu, terlalu banyak tanya, Bisol langsung menyanggupinya, yang membuat Hyunwoo merasa aneh. Kenapa Bisol sangat patuh kepadanya? Meskipun begitu, Hyunwoo melanjutkan, "Aku juga akan sering keluar malam hari." Jadi, sebelum Hyunwoo menyelesaikan kalimatnya, Bisol yang mengerti maksudnya langsung saja menyelanya. Baik, saya mengerti. Aku harus menutupinya saat mereka berkeliling untuk memeriksa kita, kan?" Karena Bisol cepat mengerti, ditambah lagi ia bisa melihat hewan peliharaannya yang terbang di luar. Hyunwoo pun segera pergi dari sana sembari mengatakan, "Kau cepat tanggap ya? Ya, sebenarnya aku akan pergi sekarang." Tentu saja, hal itu membuat Bisol terkejut karena ia tak menduga jika Hyunwoo akan pergi malam itu juga. "Loh, sekarang?" Dan saat kemudian, setelah Hyunwoo menemuinya dan menceritakan apa yang tadi ia alami, hanya mengatakan, "Kelima sekte Lightning, kita ketahuan jelas bahwa kita memata-matai mereka dan mereka mengumpan kita ke markas utama mereka. Kita menyebabkan sebuah kerusuhan. Aku yakin mereka sangat geram." Hyunwoo membalas, "Aku belum pernah mendengar sekte semacam itu sebelumnya. Apa kau sudah tahu lokasi pertemuan akan di mana?" Hanya menimpali, "Kurasa kita harus menghubungi Moonweb untuk memperoleh lebih banyak informasi. Mari, biar aku menuntunmu." Dengan begitu, Hwanya pun membawa Hyunwoo ke sebuah toko buku yang bernama Rumah 10.000 Buku. Meskipun sempat merasa heran apa mereka menyamar sebagai toko buku, Hyunwoo tetap memasuki tokonya yang tampak seperti toko buku biasa. Lalu ketika mereka bertiga masuk ke toko buku tersebut, Dalchi yang hanya memikirkan sebuah makanan mengatakan, "Boy tidak sedap." Hwanya di dekatnya membalas, "Buku itu memang bukan berbau makanan, cok." Tepat setelah ia mengatakan itu, tiba-tiba saja seorang pria muncul di depan mereka mengatakan, "Buku memang disebut sebagai makanan untuk otak, tapi sepertinya tujuan kalian kemari bukan untuk buku." Mendengar hal itu, Hyunwoo menatapnya membalas, "Benar, kami di sini untuk informasi." Mendengar jawabannya, pria itu pun membawa mereka ke ruangannya, lalu bertanya, "Halo, aku Seopyung. Biar aku memberitahuin dulu sebelumnya. Kami menyediakan informasi sebanyak yang kalian tanyakan, dan kami akan menentukan harga informasinya." Hyunwoo membalas, "Lalu, apa kita bisa langsung saja ke negosiasinya?" Seopyung menimpali, "Baguslah, apa yang ingin kau ketahui?" Video ini pun diakhiri dengan wajah seriusnya, Hyunwoo mengatakan, "Aku ingin informasi mengenai kelima sekte Lightning."